Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi. Perbedaan agama, perbedaan suku ini seringkali terjadi perpecahan sosial, perpecahan masyarakat. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita semua agar tetap bisa menjaga nilai-nilai toleransi. Tentu sudah diadaptasi ya dengan kondisi yang sekarang, dimana kalau sudah ada kegiatan di luar ruangan ya yang memang tidak begitu banyak orang, nah itu katanya sudah bisa lepas masker. Sebelum kami hantarkan berita daerah pagi secara keseluruhan, kami hantarkan terlebih dahulu sari berita. Di antaranya, dengan berpancasila sama artinya menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. ID Kabupaten Cirebon ingatkan masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan atau prokes. Bersama saya Bian Alwansa, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama dengan berpancasila sama artinya menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Sejak dulu negara kita, bangsa kita itu sudah berbeda-beda. Nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan dari bangsa Indonesia. Dengan berpancasila sama artinya menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Cabang PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ibnu Kabupaten Cirebon, Ahmad Yusuf, mengenai makna nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, generasi Z atau milenial memiliki kewajiban sama untuk menerapkan nilai tersebut di tengah tantangan perkembangan teknologi yang pesat. Perpecahan bangsa Indonesia, perbedaan agama, perbedaan suku ini seringkali terjadi perpecahan sosial, perpecahan masyarakat. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita semua agar tetap bisa menjaga nilai-nilai toleransi, keberagaman, bahwa sejak dulu negara kita, bangsa kita itu sudah berbeda-beda, sudah keberagaman merupakan keniscayaan, sehingga tak perlu kita menjustifikasi perbedaan orang. Tantangan lainnya yaitu soal persatuan Indonesia maupun menjadi manusia yang adil, beradab, karena masuknya paham-paham ekstrim berlaku negatif melalui kecepatan internet, digitalisasi ini berdampak pada perubahan sikap karakter generasi Z. Sementara salah seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC, Retno Nurjana, mengatakan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan kepada generasi muda karena tanpa disadari mereka terlena mengikuti arus globalisasi teknologi. Penanaman nilai-nilai Pancasila sangatlah penting karena seiring berkembangnya zaman, generasi muda saat ini sudah dininabobokan oleh teknologi, terutama sosial media, yang mana di dalamnya banyak sekali yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun menjawab tantangan kaum muda sekarang, menurut Retno, mengutip kalimat yang disampaikan Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Untuk itu, guru sebagai pendidik di semua tingkatan pendidikan mempunyai cara yang lebih kreatif dalam mendidik peserta agar menyesuaikan zamannya. Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila yang berhasil dihimpun RRI. Saya Indra Rukmana dari Sinar Laut. Menurut saya, pengamalan dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena di zaman sekarang era globalisasi sehingga budaya dari luar Indonesia pun masuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka tugas bersama, baik itu dari pemerintahan, unsur dari MPR dan juga masyarakat secara luas, untuk kembali menerapkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengacu dari butir-butir Pancasila. Saya Wahyadi dari Desa Dompiong. Berkaitan dengan kondisi sekarang, kaitannya dengan pengamalan Pancasila bagi kehidupan masyarakat, baik anak-anak sekolah maupun masyarakat pada umumnya, menurut saya untuk saat sekarang ini berkurang. Contoh saja anak-anak sekolah sekarang itu kepatuhan atau penghormatan terhadap para pengajar atau guru, saya nilai dari angkatan saya tahun 70-an dengan angkatan sekarang sangat jauh berbeda. Saya berharap ada penerapan lagi mata pelajaran kaitannya dengan pendidikan moral Pancasila.
saya Mas Tari bahwa pengamalan nilai Pancasila saat ini memang sedikit banyak suka tidak suka sudah mulai terpinggirkan dengan arus-arus informasi, kemudian juga arus globalisasi yang ada saat ini di tengah masyarakat. Meski demikian bahwa pengamalan nilai Pancasila ini harus terus disampaikan atau harus kita tanamkan sedini mungkin sehingga pengamalannya nilai Pancasila ini utuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk membahas lebih lanjut mengenai mempertahankan budaya Indonesia dari pengaruh budaya asing, kita akan ikuti wawancara reporter Aji Satria dengan pemerhati budaya Cirebon yang juga Wakasekjen Masyarakat Adat Nusantara Matra, Bunda Vivi Sofia. Ibu Hajah Vivi Sofia, bagaimana sejauh ini pengamatan Ibu terkait budaya bangsa Indonesia kita, terutama di Cirebon, dari pengaruh budaya asing yang sudah mulai masuk? Sebagai pengamat sejarah dan budaya, bahwasanya dengan era yang saat ini banyak budaya-budaya asing yang masuk ya ke daerah-daerah, terutama adalah kita ini di Cirebon ya. Kita sebagai orang daerah harus mempertahankan adat istiadat dan budaya kita yang selama ini dirawat dengan baik, dibudayakan dengan baik. Nah, kita ini harus benar-benar kita menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya yang ada di daerah masing-masing. Dengan cara kita harus selalu melestarikan, menjaga budaya dan sejarah kita sendiri. Jangan kita terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Budaya luar silahkan masuk, tapi tidak untuk menghilangkan budaya daerah yang ada. Nah, terkhusus untuk para siswa, ini saat ini kan sejarah ini kan di sekolah-sekolah hampir tidak diberikan ya. Kita sebagai masyarakat yang mengerti sejarah, yang mengerti budaya, ini harus kita edukasi terhadap anak-anak kita generasi yang akan datang supaya tidak lepas, tidak dia buta dengan yang namanya sejarah dan budaya yang ada di daerah masing-masing. Dan ini peran penuh juga untuk pemerintah daerah supaya menjaga kelestarian dari budaya dan sejarah di daerah masing-masing dengan masyarakat yang mengerti sejarah, yang menjunjung tinggi sejarah untuk supaya bisa mengedukasi, bisa memberitahu kepada generasi muda yang akan datang. Kepemudaan dan kita harus benar-benar melestarikannya. Sejauh ini kan kadang anak-anak gampang terpengaruh dengan budaya asing. Untuk bisa lebih menggerakkan mereka agar lebih juga mencintai adat istiadat, tradisi kita, budaya kita, apa sih Bu yang harus dilakukan Bu oleh pemerintah Bu? Untuk pemerintah yang harus dilakukan adalah untuk anak-anak sekarang yang memang notabene sekarang banyak sekali ya kartun-kartun aja sudah dari luar negeri gitu kan. Terus yang namanya atribut-atribut yang kaos-kaos ataupun baju-baju yang untuk anak-anak itu sudah ke luar negerian semua, ke asing-asingan semua. Nah, ini peran penting untuk guru-guru yang ada di sekolahan masing-masing ini, guru kesenian, guru sejarah. Ini ayo bagaimana nih caranya supaya anak-anak tidak terlalu mendalemin dunia luar ya, budaya luar gitu kan. Kayak contohnya untuk masalah kulineran itu coba lebih ditekankan lagi bahwa negara kita, daerah kita ini kaya dengan yang namanya kuliner, kaya dengan namanya sejarah itu. Jadi dari pihak pemerintah ya benar-benar ini dengan dinasnya, dengan budayawannya, sejarawannya, dengan masyarakat ini, ayo mari bareng sama-sama kita untuk menjaga kelestarian budaya dan sejarah yang ada di daerah masing-masing, khususnya adalah di Cirebon. Salah satu faktor apa sih Bu atau yang menyebabkan generasi penerus kita yang kadang kurang peduli? Faktornya itu gadget itu, soalnya dengan mudah mengeklik situs asing itu udah pada masuk, itu gadget itu sangat berpengaruh sekali terhadap generasi muda, terhadap anak-anak. Dan di televisi juga tolong untuk orang tua masing-masing anaknya coba diedukasi dengan budaya, dengan tata krama, dengan etika, dan diberitahu tentang sejarah yang sangat penting untuk di kehidupan sehari-hari maupun sejarah yang sudah ada peninggalan dari leluhur kita. Jadi peran penting orang tua juga ini sangat penting juga ini. Harapan utama nih dari Bunda nih. Ya, harapan saya sekarang maupun selanjutnya juga harapan yang sangat penting adalah coba terus diberikan pemahaman, diberikan pelajaran tentang yang namanya sejarah-sejarah yang ada. Pahlawan-pahlawan kita, wah itu hebat-hebat ya, yang namanya zaman sejarah-sejarah dulu, pahlawan-pahlawan nasional maupun dengan kita banyak sekali tokoh-tokoh sejarah yang bisa diangkat
gitu kan. Sekarang coba bayangin, anak ini tidak tahu yang namanya Gatot Kaca seperti apa gitu kan, yang namanya sejarah-sejarah yang lain seperti apa. Ini pada nggak paham gitu. Jadi harapan saya, ayo jangan pernah tinggalkan sejarah, jangan pernah tinggalkan yang namanya budaya, adat istiadat di daerahnya masing-masing. Karena dengan adanya kita melestarikan adat dan budaya, kita ini akan terus bisa melestarikan apa yang menjadi peninggalan-peninggalan leluhur kita. Salam Rahayu, salam sejarah. Terima kasih. Berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia dan Anda juga bisa menyimak berita daerah ini melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Menparekraf Sandiaga Uno mendorong agar produk-produk yang dihasilkan UMKM di Kabupaten Kuningan bisa menembus pasar internasional. Selain itu juga akan berusaha membantu para pelaku UMKM. Hal itu diungkapkan saat kunjungan kerja ke tempat produksi olahan ubi jalar di Desa Sembawa, Jalaksana, Kuningan. Dijelaskan, hasil produksi kelompok UMKM Sri Mandiri Sembawa di Desa Sembawa sudah tembus ke pasar ekspor. Sementara itu masih ada beberapa kendala yang dialaminya seperti perizinan, kemasan, pemasaran, dan pembiayaan. Kendala itu akan dicarikan solusi bersama dengan berbagai pihak. 63 sapi di kota Cirebon yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku PMK sudah dikarantina. Sementara itu, untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit hewan tersebut, Balai Pengembangan Ternak Potong BPTP Kota Cirebon di lockdown. Kepala UPT BPTP Kota Cirebon Astrid Yunita mengatakan pihaknya membatasi mobilitas manusia karena manusia bisa menjadi perantara penularan PMK. PMK tidak menyerang manusia, akan tetapi manusia menjadi perantara penyebarannya. Untuk sementara petugas UPT BPTP tidak diperbolehkan berkeliling memeriksa kesehatan hewan ternak. Biasanya petugas keliling ke kandang ternak untuk memantau kesehatan sekaligus penyemprotan disinfektan. Upaya tersebut diharapkan bisa membuahkan hasil dan semua sapi yang terinfeksi bisa sembuh. Untuk sementara pemantauan kesehatan hewan dilakukan oleh petugas dengan prokes yang ketat. ID Kabupaten Cirebon ingatkan masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Dan saya tetap mendorong vaksinasi hingga sampai booster ya. Pencegahan terhadap varian baru Omikron BA4 dan BA5 adalah menerapkan protokol kesehatan yang sama dan tetap mendorong upaya pemenuhan vaksinasi hingga lanjutan booster. Ini dijelaskan Ketua Ikatan Dokter Indonesia ID Kabupaten Cirebon Dr. Ahmad Faris Malfi Zamzami terkait penyebaran virus COVID-19 baru. Menurutnya, dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan selama ini dan berbagai kajian riset menunjukkan kedua senjata itu merupakan upaya yang terbaik untuk pencegahan. Protokol kesehatannya yang tentu sudah diadaptasi ya dengan kondisi yang sekarang, di mana kalau sudah ada kegiatan di luar ruangan ya yang memang tidak begitu banyak orang, nah itu katanya sudah bisa lepas masker. Tapi intinya kita berhati-hati sih. Menuju endemi ini bukan berarti kondisi yang pulih sempurna sebetulnya. Jadi endemi ini sebenarnya kondisi di mana kita masih harus berwaspada, tapi tentunya sudah ada relaksasi pada kegiatan-kegiatan masyarakat. Masyarakat harus produktif, harus berkarya, tapi dengan cara yang sehat, dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dan saya tetap mendorong vaksinasi hingga sampai booster ya. Dr. Ahmad Faris Malfi Zamzami menjelaskan virus Omikron BA4 dan BA5 mempunyai derajat penularan yang ringan sampai sedang dengan gejala seperti demam, infeksi saluran napas atas, beberapa saluran pencernaan, serta anosmia. Laju penularan virus cukup tinggi atau mudah menular, terutama di klaster keluarga. Walaupun ringan tetapi tidak mengurangi kewaspadaan dan harus menjadi perhatian masyarakat supaya terhindar dari varian BA4 dan BA5. Aura Aulia melaporkan. Polres Majalengka memastikan persediaan bahan pangan menjelang Idul Adha 2022 di pasar-pasar tradisional Majalengka aman. Kepastian ini setelah Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi memantau ke sejumlah pasar tradisional dan gudang distributor minyak goreng bekerjasama dengan Dinas Perdagangan. Kapolres Majalengka mengatakan sesuai dengan instruksi Kapolri, Satgas Pangan wajib memastikan kelancaran pendistribusian bahan pangan kepada masyarakat, khususnya 9 bahan pokok seperti cabai rawit merah dan minyak goreng.
Pemantauan ini juga untuk mencegah terjadinya kelangkaan bahan pangan dan minyak goreng. Pengelola objek wisata meminta masyarakat tetap patuh dan jaga protokol kesehatan selama berwisata. Alhamdulillah ya, kebijakan pemerintah saat sekarang ini tentang COVID sudah dianggap normal. Melandainya pandemi COVID-19 saat ini terutama di Cirebon harus pula dibarengi dengan edukasi yang maksimal akan pentingnya prokes. Harapan tersebut diungkapkan Jajat Sudrajat selaku pemerhati budaya Cirebon sekaligus pengelola Gua Sunyaragi kepada RRI. Menurut Jajat, prokes harus diutamakan dan jangan sampai abai meski pandemi COVID-19 menurun, karena sadar akan prokes merupakan bentuk kesiapsiagaan. Alhamdulillah ya, kebijakan pemerintah saat sekarang ini tentang COVID sudah dianggap normal. Namun tetap di dalam koridor prokes. Nah, saya berharap khusus untuk dunia pariwisata yang saya harapkan adalah geliatnya kembali. Karena biar bagaimanapun juga peran serta masyarakat, peran serta pemerintah ini sangat berkaitan. Dengan adanya kelonggaran kebijakan bukan berarti dengan semena-mena. Masyarakat juga harus tetap melaksanakan prokes sesuai dengan acuan dan anjuran dari pemerintah. Lebih lanjut, pihaknya pun tidak pernah berhenti memberikan himbauan taat akan prokes kepada seluruh pengunjung, baik itu wisatawan lokal dan lainnya yang datang ke Gua Sunyaragi. Nila Fitriana melaporkan. Beralih ke berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Bravo Muay Thai Camp Kota Cirebon meraih 7 medali emas dan 2 perak di kejuaraan Muay Thai Karawang Open Turnamen 2022. Kita membawa 9 atlet, semuanya berhasil meraih medali, diantaranya adalah 7 emas dan 2 perak. Para petarung Muay Thai Kota Cirebon yang tergabung ke dalam Bravo Muay Thai Champs Kota Cirebon meraih 7 medali emas dan 2 perak dalam kejuaraan Muay Thai Karawang Open Turnamen tahun 2022. Kepada RRI, Ketua Tim Manajer Bravo Muay Thai Champs Kota Cirebon, Rafo Vender Latu Perisa, mengaku bangga atas keberhasilan anak asuhnya yang sukses meraih gelar juara. Hal tersebut tandas Rafo berkat kerja keras latihan yang telah dijalani. Sejauh ini sih saya sebagai pelatih di Kota Cirebon saya sangat puas dengan hasil yang kami bisa bawa pulang saat ini. Karena kita membawa 9 atlet, semuanya berhasil meraih medali, diantaranya adalah 7 emas dan 2 perak. Dan atlet-atlet kami yang berada di bawah naungan klub atau camp Bravo Muay Thai, mudah-mudahan besok kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dan akan bisa mewakili Kota Cirebon baik nama Jawa Barat selanjutnya. Karena kami yakin, karena kekuatan tim kami sangat luar biasa ya. Lebih lanjut, Rafo menuturkan peraih medali emas antara lain Rivaldi Leonardo 51 kg, Ramadan Ahmad Sahedi kelas 54 kg, Rifandi Sinaga kelas 57 kg, Abdul Rahman kelas 71 kg, Grace kelas 57 kg putri, Rifki Hartanto kelas 65 kg, sedangkan peraih medali perak Nabil Afzal kelas 60 kg dan Rafael Immanuelo kelas 67 kg. Ia mengapresiasi perjuangan seluruh petarung Muay Thai Kota Cirebon dan berharap ke depan akan lebih baik lagi bagi para petarung dan juga para juniornya. Aji Satria melaporkan. Berita olahraga. Berita olahraga. Pemkab Perbasi Kabupaten Cirebon harus bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki agar bisa berprestasi. Saya lihat atlet basket kabupaten terutama di SMA-nya bagus-bagus, potensi banyak, potensi besar. Kabupaten Cirebon memiliki potensi cukup bagus di cabang olahraga bola basket dan tidak kekurangan bakat-bakat istimewa yang harus bisa dioptimalkan untuk membentuk tim yang tangguh. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon, Hengki Kurnia kepada RRI. Menurut Hengki, dengan potensi tersebut tentu menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi jajaran pengurus Perbasi Kabupaten Cirebon untuk bisa mengoptimalkannya sehingga ke depan bola basket Kabupaten Cirebon bisa bersaing di tingkat Jawa Barat. Saya lihat atlet basket kabupaten terutama di SMA-nya bagus-bagus, potensi banyak, potensi besar. Itu tugasnya Perbasi Kabupaten Cirebon untuk melihat, mendidik, dan membina para atlet itu. Jadi KONI berharap supaya Perbasi Kabupaten Cirebon lebih solid ke depannya dan dalam pembinaan atletnya supaya bisa merancang sistem pembinaan yang lebih baik lagi. Hengki Kurnia menambahkan Perbasi Kabupaten Cirebon sebenarnya memiliki modal yang cukup bagus dalam penjaringan bibit-bibit atlet bola basket di Kabupaten Cirebon karena kejuaraan bola basket antar SMP dan SMA se-Kabupaten Cirebon rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
Ia pun optimis jika potensi yang ada bisa dimaksimalkan dengan baik, tim bola basket Kabupaten Cirebon bisa menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di Jawa Barat seperti halnya tim bola basket Kota Cirebon. Alex Sunardi melaporkan. Saudara, laporan Alex Sunardi tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.